Barangkali ini juga sebagai inspirasi dari kehadiran jadi untuk muncul sebagai bakal calon bupati Jember terkait nantinya bisa membuat sebuah kebijakan kepedulian terhadap pesantren. Ya, betul. Jadi memang ya, kami bertekad, walaupun kami maju di konsentrasi pilkada, kita memang tidak boleh P2, kita harus P1. Jangan nanggung, karena P2 tidak memegang otoritas dan kebijakan. Sebagai contoh, yang terakhir ini lewat ini kan yang jadi wakilnya kan paman kami ya, Gus Firjo. Dan berikut ini Lukman Republik menghadirkan wawancara khusus bersama bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029 Gus Muhammad Jadin Wajat, salah satu putra dari almarhum Kiai Haji Muhammad Farid Wajdi, salah satu cucu tokoh nasional Kiai Haji Ahmad Siddiq, pesantren Talangsari, Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id. Pada malam hari ini, Lukman Republik bersama bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029 yaitu Gus Muhammad Jadin Wajat. Beliau adalah salah satu putra dari almarhum Kiai Haji Muhammad Farid Wajdi dan cucu dari tokoh pahlawan Kabupaten Jember yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mulai ramai juga kancah perpolitikan yang ada di Kabupaten Jember, yaitu dengan munculnya Gus Jadin yang sudah mendeklarasikan sebagai bakal calon Bupati Jember pada tanggal 31 Desember 2023 barusan. Alhamdulillah. Apa sih Gus latar belakang Gus Jadin mencalonkan sebagai bakal calon Bupati Jember? Kalau melihat kondisi Jember, ya sepintas ya, ini sepintas. Pembangunan yang dilakukan oleh Bupati yang sekarang itu sangat masif, terutama infrastruktur. Dan Bupati Jember, Bupati Hendi ini juga banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Nah, kalau melihat ini, apa sih latar belakangnya Gus Jadin mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029? Ya, boleh saya jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latar belakang saya sebenarnya simpel saja. Kami ini sebenarnya pendukung dari beliau kemarin di pilkada tahun 2020 ya, pilkada kemarin ya. Ya, kami insya Allah juga garis terdepan mengusung beliau. Yang kita harapkan Jember memang ada perubahan yang lebih baik. Terus Bapak akan bertanya, apa sih latar belakang Gus Jadin? Sebenarnya kami tetap menginginkan perubahan yang lebih baik. Bukan berarti di pemerintahan ini tidak ada kebaikan, berjalan lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Tapi kami mencatat beberapa hal yang menurut kami itu hal yang mendasar dan itu harus ada perubahan lagi yang lebih baik. Terus bagaimana? Apakah kemarin Gus Jadin efektif menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah yang terpilih sekarang? Kami merasa ini kurang efektif karena kami mencoba beberapa kali memberikan advice terkait dengan apa sih yang harus kita rubah dulu di Jember kan gitu. Terutama terkait dengan masalah birokrasi, manajemen birokrasi, termasuk dengan masalah kebijakan, regulasi dan seterusnya. Kalau dari sisi pembangunan fisik sudah ada kemajuan. Dari yang kemarin jalan-jalan kita banyak berlubang, ini udah bagus, sudah mulus. Cuman sayangnya ini dilakukan dengan cara menurut kami kurang tepat. Artinya secara regulasi ini masih kurang pas, sehingga di sini rawan terjadi sesuatu ya pelanggaran menurut kami. Sehingga kalaupun harus sesuatu yang baik dilakukan, harus dilakukan dengan cara yang baik juga.
Jadi tidak boleh dengan cara yang tidak baik. Jadi harus sesuai dengan aturan, regulasi dan seterusnya. Dan semuanya harus direncanakan dengan matang, tidak hanya terburu-buru. Nah, itu kan semuanya terkait dengan bagaimana kita menata manajemen birokrasi ini, memberikan apa namanya supaya tidak terjadi banyak pelanggaran di sana sini. Terus yang kedua, motivasi saya sebenarnya lebih kepada saya itu mendapatkan perintah. Nah, jadi di tahun 2021, nah ini saya masih ingat kejadiannya sekitar pada saat itu jam 1 malam saya ditelepon oleh salah seorang kiai yang menurut saya beliau adalah seorang yang benar-benar kehidupannya itu tidak berpikir dirinya, lebih kepada dia sudah, beliau itu adalah orang-orang yang kalau saya menyebutnya rakhos lah, yang sudah banyak waktunya dihabiskan untuk apa berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah kan gitu. Beliau telepon ke saya malam jam 1, saya telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh jenengan Yai. Beliau namanya Kiai Amin. Beliau adalah mukhalifnya Habib Lutfi Pekalongan. Jadi biasanya diminta istikharah kalau ada masalah-masalah terkait dengan keputusan-keputusan terkait dengan keputusan negara dan seterusnya. Nah, beliau tempat tinggal di Kalimantan. Beliau tanya, terus ini saya dapat isyarah. Maka Yai, jenengan kedah maju nih jadi Bupati Jember, ikut kontestasi di 2024 calon Bupati Jember. Spontan saya menolak. Mboten Yai, kula niki cuma kepengin selamat urip dunya akhirat banget. Saya tidak tertarik untuk di situ. Loh, tapi niki tugas Gus. Niki kula sampai didukeni kali Mbah jenengan, Mbah Muhammad Siddiq, kata beliau gitu. Jadi bapaknya kayak Ahmad Siddiq yang ada di Condro. Apakah benar, apakah enggak, saya sempat ada keraguan. Terus jenengan memang mendapatkan tugas kangge ngawal umat, jauhnya beliau begitu. Akhirnya pulang spontan pada saat itu ya nangis dalam hati ya. Apakah benar? Oh, saya tahu potensi saya. Ngawal umat ini gak gampang kan teman-teman. Oh, aku ngawal awakku dhewe sik urip sik kangelan lho teman-teman. Yai, kula niki ngawal awak kula piyambak niku pun kangelan, apa mungkin kula niki saged ngopeni umat niku. Loh, niki isyarah Gus, kula namung angsal isyarah, kula nyampe akan jenengan, bahkan isyarahnya niki den sami kalian pada saat itu Gusti Kanjeng Nabi menerima tugas dados rasul. Niku dawuh ngoten niku. Kula langsung nggih spontan kula nangis, saya diam sejenak. Lek pancen wonten Yai, kula nyuwun syarat kula. Napa Gus? Kula nyuwun dikancani lahir batin. Kula pengen kula niki selamat dunia akhirat. Saya merasakan kehidupan saya sekarang sudah nyaman. Walaupun rumosan tentang surga, lah ditarik di dunia ini kan niki rawan. Karena di sini semuanya serba enak. Ya, di tahun politik kan jangan semula piyambak. Artinya semepet-mepet di neraka kula wonten. Sekolah tak ngopeni lari-lari mawon ta mriki lari pondok, lari ngaos, kalau tak fokus mriku. Lah lek nanti jenengan egois, jenengan kok mikir komunitas itu, lagi kan yang didirikan orang banyak. Nah, terus kalau pun kalau siap, cuma penyuwun dikancani lahir batin dunia akhirat. Nggih, siap kula kancani lahir batin dunia akhirat. Disinilah saya mulai ada mencoba untuk kemantapan. Cuma yang saya pikirkan ketika itu yang pertama kali, Yai, urusan ini yang saya hadapi itu bukan orang lain, tapi justru diri saya sendiri. Karena sejatinya kita hadapi kan awake dhewe lho. Nggih sakniki kula sik jejeg, tapi lek wis oleh nikmat, kuwasa, serba ono, apakah saya berubah? Ini kan tasik rawan ya. Mulane kula saya nyuwun support dan dukungan panjenengan untuk lebih memudahkan diri saya, mengenal diri saya, bagaimana supaya saya tidak tergelincir karena hawa nafsu kula piyambak. Karena jadi pemimpin itu tidak mudah. Seorang pemimpin itu tugasnya mengambil keputusan. Ketika keputusannya salah, maka dampaknya itu akan berakibat fatal. Dan itu kalau negatif segini kata, tapi kalau positif membawa kebaikan. Oleh karena itu seorang pemimpin itu kedah tuntas lahir batin. Artinya dia harus damai dulu dengan dirinya, tuntas dulu dengan dirinya, baru setelah itu bisa diharapkan dia itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, itu yang menjadi motivasi saya pertama, karena dan para kiai ini ada sekitar 4 orang
juga ada yang saya pandang beliau ini orang yang memang sudah tidak berpikir tentang dunia. Kayak kalau nyebut Niki Kiai Hos, sama, satunya ada di Jawa Tengah, satunya di Jawa Barat, yang ini kalau dari Kalimantan, satunya ada di Jawa Timur. Nah ini sama-sama beliau memberikan perintah yang sama dengan alasan yang sama. Dan itu yang heran gitu loh, perintah sama, alasannya sama, dan sama-sama membawa misi. Terus ikut diutus Mbah Kulo, Mbah Muhammad Siddiq. Dari Kulo saya pikir antara percaya dan tidak, cuma ya mungkin kalau memang ini teman-teman tugas, saya hanya memohon doa tidak setia, mungkin diparingi kuat, diparingi lulus, tidak salah dalam melangkah, karena konsekuensinya besar. Mungkin itu sampai keliru gitu rokok pertama kali. Nek bener, insya Allah saya kapal dan nanti akan cuma satu warga yang mau meletakkan hal beliau. Saya cuma menginginkan apa yang harus berubah di Jember. Hanya satu yang ingin saya berubah, meletakkan kembali dasar yang benar, mengembalikan kesadaran spiritual masyarakat, kesadaran spiritual di tingkat birokrasi. Kalau orang pintar banyak benar sejarah, semua program bagus semuanya untuk rakyat, tapi masalahnya apakah itu bisa dieksekusi dengan baik tergantung masing-masing orang. Dan saya di sini ingin mengembalikan kembali kultur baru, kultur kebaikan. Saya cuma ingin itu saja, mengembalikan tingkat kesadaran spiritual masyarakat. Ayo bareng-bareng perubahan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, merubah bagaimana kita mengenal Allah. Saya yakin dengan seorang hamba yang mengenal Allah, maka potensi terbaik akan muncul dari dirinya, karena Allah sendiri akan membimbing dan menata langsung. Satu dengan akan saling bisa bekerja sama, saling bersinergi untuk melakukan perubahan besar untuk kebaikan seluruhnya. Dan ini yang menjadi latar belakang awal di kami hanya itu, karena saya melihat banyak teman-teman yang mungkin saya juga belum teruji, yang dulunya baik, begitu mendapatkan nikmat berubah. Jadi memang mengawal sesuatu kebaikan tidak mudah, dan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri dan terus kita perjuangkan. Untuk itu saya berharap ayo semuanya berubah ke arah yang lebih baik. Dengan semuanya ada tekad berubah dari masyarakat Jember, saya yakin mercusuar dunia akan bisa dimulai dari Jember dan di Indonesia, tapi nanti dunia akan dimulai dari Jember, dan itu potensinya besar. Saya melihat itu, dan mudah-mudahan saya bisa meneruskan perjuangan dari kakek saya yang memang datangnya ke Jember dalam rangka untuk syiar agama yang dimintakan oleh Rasulullah. Ketika itu beliau terus datang ke Kiai Khalil. Kiai Khalil memintakan Jember, yang artinya luas. Terus beliau melanjutkan perjalanan di Jember untuk melakukan dakwah, dan Islam beliau membangun peradaban baru, tatanan masyarakat yang memegang tauhid, mengenalkan syiar agama kepada masyarakat Jember yang hanya yang sudah kita lihat sampai sekarang tinggalan beliau. Alhamdulillah di Jember ini tumbuh masyarakatnya dalam kondisi yang religius. Saya melihat Jember ini masih, saya ingat tahu bapak saya Kosong diberkahi ini salah satunya Jember. Karena alasan apa? Karena masyarakatnya masih senang diajak ibadah berjamaah. Artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, keagamaan di Jember ini masyarakatnya sangat antusias. Ini harapan kami, kenapa yang sekarang sudah mulai agak memudar, mulai luntur seiring dengan waktu, perkembangan zaman ini, bagaimana kita hidupkan kembali sehingga gerakan kembali kita kepada Tuhan yang akan menjadi ruh nyawa dari bangkitnya Jember dari keterpurukan. Terkait dengan pertanyaan panjenengan, bagaimana Jember sudah banyak penghargaan. Meskipun saya tahu sudah, ya alhamdulillah kalau memang itu benar ya. Tapi pada kenyataannya saya melihat penghargaan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Di sana sini data yang kami terima masih jauh dikatakan itu baik. Sekarang ya bukan saya usulkan ya, karena saya juga berarti pemerintahan. Apakah benar penghargaan itu berdasarkan superior ataukah hanya
penghargaan yang bisa dibeli, walau alam, biar masyarakat menilai sendiri. Terus bagaimana pemerintahannya, apakah sudah baik? Iya, ada kebaikan. Tapi kalau kita menuju yang lebih baik, kita rubah untuk menuju yang lebih baik, kenapa tidak kan gitu. Jadi Jadi sekitar 5 bulan yang lalu saya melakukan wawancara dengan Gus Baikun, ya, ya, di mana pada intinya Jember ini kota religius, di mana jumlah pesantren di Jember ini ribuan jumlahnya. benar. Namun di dua pemerintahan ini, pemerintahan sekarang dan sebelumnya, ternyata dengan hadirnya figur Kiai sebagai P2 di Kabupaten Jember ini tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan dampak yang sangat positif kepeduliannya terhadap pesantren. Banyak Gus Baikun menyampaikan pada waktu itu 5 bulan yang lalu bahwasanya apa keinginan dari kalangan pesantren jangan dititipkan pada orang lain, tetapi raihlah untuk menjadi seorang pemimpin di Jember ini, yaitu di posisi P1. Karena Gus Baikun waktu itu memberikan contoh di Lumajang, Gus Torik kemudian di Banyuwangi Abdullah Azharanas, di mana mereka latar belakangnya juga dari pesantren. Nah, barangkali ini juga sebagai inspirasi dari kehadiran Gus Jadin untuk muncul sebagai bakal calon bupati Jember terkait nantinya bisa membuat sebuah kebijakan kepedulian terhadap pesantren. Ya, betul. Jadi memang ya, kami bertekad, kalaupun kami maju di konsentrasi pilkada, kita memang tidak boleh P2, kita harus P1. Jangan nanggung, karena P2 tidak memegang otoritas dan kebijakan. Sebagai contoh, yang terakhir ini lewat ini kan yang jadi wakilnya kan paman kami ya, Gus Firjot. Kami beberapa kali, tidak hanya kami, di komunitas para kiai juga sudah menyampaikan beberapa hal aspirasinya terkait pondok pesantren, guru ngaji, yang memang di sini mangkorengnya kan uang santri. Di sini ada 611 pondok pesantren dan itu terbesar di Jawa Timur. Nah, ini kan sebuah kelompok masyarakat yang besar, yang juga punya aspirasi yang harusnya diperhatikan, karena kontribusinya pondok pesantren sangat besar untuk pendidikan di masyarakat Jember. Ini kan harusnya diperhatikan, dan kami melihat memang tidak ada keberpihakan di program kebijakannya dua pemerintah sebelumnya ini untuk pondok pesantren. Berarti itu sudah kita usulkan, kita programkan sebelum adanya pilihan, dan itu tidak dilaksanakan. Semisal terkait dengan guru ngaji, itu memang tidak ada perhatian sama sekali. Ini kan masalah keberpihakan terkait dengan bagaimana pemerintah itu menempatkan skala prioritas program kebijakannya. Yang ini kita nilai sangat jauh memperhatikan komunitas pondok pesantren. Untuk itu benar kata Gus Baikun, dan itu memang menjadi pemikiran kami juga, bahwa cita-cita itu tidak bisa dititipkan ke orang lain, harus kita ambil sendiri. Artinya kalaupun ya kita tidak menyalahkan pemerintah hari ini ya, karena style pemimpin itu beda-beda dalam menentukan kebijakannya. Nah, untuk itu saya mendorong, tidak hanya saya, mungkin saya hanya inspirator saja mungkin. Silakan bagi pondok-pondok yang lain yang panjenengan diharapkan juga ikut berkiprah dalam dunia politik, karena ini akan menentukan arah kebijakan, dan kepentingan pondok pesantren harus dikawal dan harus dijaga, karena pondok pesantren adalah tempat yang pertama kali kita dalam menanamkan karakter pendidikan yang baik untuk anak-anak, karakter pendidikan agama, karakter pendidikan supaya anak itu tumbuh kembang menjadi anak yang generasi-generasi yang baik, artinya secara baik secara lahir maupun batin. Nah, ini karena kita butuh hari ini para pengambil kebijakan, para pemimpin-pemimpin yang punya jiwa agama yang baik, sehingga bisa melahirkan keputusan-keputusan yang baik, yang itu nantinya akan memberikan manfaat, maslahat kepada banyak orang. Dan itu butuh orang-orang baik untuk mengeksekusi itu dan mengawal program itu sampai pada penerima program. Dalam hal ini masyarakat, dalam hal ini rakyat, dalam hal ini semua umat manusia. Tapi ketika seorang pemimpin tidak didasarkan pada kondisi itu, artinya secara mental spiritualnya kurang bagus, dia pasti tidak akan pernah berpikir untuk kebaikan orang lain, lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya. Ini yang kami catat dari perjalanan kami mengikuti
dunia politik ya, sehingga sekarang dibutuhkan orang-orang yang baik untuk bisa memberikan keputusan yang baik sehingga melahirkan kebaikan untuk orang lain. Itu menurut saya. Ini terkait tadi di sempat mengungkapkan bahwasanya rasa keprihatinan terhadap penataan birokrasi di Kabupaten Jember dan detik-detik akhir perjalanan pemerintahan sekarang ini, fakta di lapangan bahwasanya sampai hari ini masih ada 4 posisi kepala OPD yang kosong. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, baru saja saya mendapatkan berita bahwasanya legalitas Sekda masih dipertanyakan, digugat. Ya, artinya memang betul-betul prihatin dengan kondisi dan termasuk juga banyaknya PLT kepala sekolah, kemudian posisi kabit-kabit yang ada di OPD. Ini apa juga bagian dari satu prihatinan? Jelas. Nah, makanya saya mempertanyakan banyaknya penghargaan yang diterima Kabupaten Jember itu dapatnya dari mana? Orang situasinya carut marut. Saya itu tidak kami itu terus memperhatikan jalannya pemerintahan ini. Mulai dari awal kali pemerintahan ini perpindahan ya dari bupati yang lama ke bupati yang sekarang, itu sudah ada kesalahan. Dan itu sudah kita sorot dari awal. 2021 kami sudah banyak menyorot tentang manajemen birokrasi, banyak kesalahan KSOTK yang itu nantinya akan berdampak, sangat berdampak, dan itu sudah kita berikan saran itu kepada bupati sekarang. Tapi memang ya mohon maaf, mungkin beliau punya konsultan sendiri, mungkin punya cara sendiri dalam menyelesaikan. Tapi menurut kami itu adalah aturan baku yang sudah kita pelajari, dan itu pun juga sudah kita soroti sejak zamannya bupati yang lama. Bahkan kami sempat turun jalan ketika itu, karena kalau ini dibiarkan, kerusakan ini akan semakin luar biasa, dan itu akan berefek terhadap dampak pelayanan ke publik. Karena kesalahan ini pasti akan berdampak. Yang dirugikan siapa? Ya masyarakat. Artinya program itu tidak akan bisa dieksekusi dengan baik karena berpotensi ada kesalahan hukum, Pak. Ya ini hanya membuat para pelaku kebijakan juga tidak bisa ragu-ragu mengeksekusi. Mau ini nanti ada kesalahan. Jadi kan hanya pelayanan publik terganggu. Ini kenapa masalah ini akar dan terus dibenahi dulu. Jadi kalau kita mau membenahi sebuah masalah, kita cari akarnya dulu di mana. Kalau cuma cabangnya aja nanti masalahnya akarnya nggak dibenahi, ya tetap aja ini akan timbul masalah, ada masalah baru. Dan di pemerintahan hari ini itu masalah yang sudah ada nggak diselesaikan, ditumpuk lagi dengan masalah yang baru, sehingga numpuk-numpuk terus. Yang akhirnya sekarang udah meledak. Coba kita lihat banyak kasus di Jember, dan itu sudah pernah kita soroti di 2021 dan ini terbukti semua. Masalah PABBD itu kesalahan yang luar biasa, dan itu sangat berpengaruh terhadap semua OPD karena satu akar masalahnya hanya berpengaruh semua. Nah itu punya potensi hukum. Ketika saya memberikan advice ketika itu jawabannya ini kondisi darurat. Loh, kok enak ngomong darurat? Yang mengatakan darurat itu siapa? Kriteria darurat itu siapa yang menentukan? Oh ini bisa dibenahi. Kalau kita melihat di sini ada mensrea yang maaf tanda kutip, wajar dong. Ini banyak hal yang mohon maaf sepertinya baik tapi sebenarnya itu jelek gitu. Ada sesuatu yang kurang baik tapi ditutupi dengan kemasan yang baik. Tapi kan namanya sesuatu yang ibaratnya tidak baik atau katakanlah ini busuk ya, padahal akan tercium juga. Tinggal tunggu waktu. Loh kenapa kalau ini bisa diperbaiki? Kok harus menunggu ini sampai tercium kemana-mana? Ini yang kita sesalkan. Mungkin itu yang sedikit menjadi keprihatinan kami. Ya kalau sudah begini menjadi temuan segala macam, nah kita mau melayani masyarakat bagaimana? Udah dirinya sendiri sudah kacau, sudah diperiksa sana ke sini. Nah ini kan akhirnya yang terjadi ya ini sudah kita tidak akan maksimal untuk melayani masyarakat. Ini yang mau saya maksud, kenapa ini harus kita benahi dulu dari masalah birokrasi ini ya, karena itu istilahnya itu inti dari pemerintahan kita tuh ya di birokrasi dulu kita benahi, harus kita kembalikan lagi sesuai dengan aturan, dan organisasi itu harus berjalan, tidak desentralistik. Jadi memang birokrasi itu sebenarnya sudah ada aturan dan regulasi, dan organisasi ini harusnya bisa berjalan sesuai dengan dengan tupoksinya masing-masing tanpa harus melanggar aturan gitu. Dengan begitu kita harapkan pelayanan publik itu bisa berjalan dengan optimal gitu maksud saya. Seperti kita menjalani proses gitu ya.
Kalau dia ada potensinya sekarang, sepertinya kalau nggak masuk akal gitu kan. Tapi niat baik itu menurut saya harus bisa kita eksekusi dengan baik. Jadi kita modal dulu, berproses dulu. Hasil apa kata nanti? Minimal kita ingin menunjukkan bahwa ayo, niat baik itu kita harus berani mengungkapkan, harus berani mengeksekusinya di lapangan. Intinya kita harus berani berproses, berjuang demi kebaikan. Perkara hasil itu wilayahnya Allah. Tapi bahwasanya kita udah punya niat baik, jangan pernah ragu. Kita harus yakin meskipun tidak ada potensi apapun, kalau sudah punya niat baik, udah, ayo kita jalan. Kalau sudah maju, mungkin disitulahnya Allah akan berikan banyak peluang-peluang kebaikan yang diciptakan dari niat baik yang kecil ini yang kita bangun, yang kita jalankan semaksimal mungkin dalam proses di kehidupan ini, gitu. Maksud kami hanya itu aja. Demikian wawancara Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis Daud Squaidi, bersama bakal calon Bupati Jember periode 2024-2029, Gus Muhammad Jadin Wajat, yang mana pada intinya beliau menyampaikan bahwasanya pemerintahan ini ya ada kebaikannya, ada keberhasilannya, namun dengan majunya beliau adalah ingin sebuah perubahan, terutama bagaimana kepedulian terhadap pesantren. Karena untuk masalah pesantren ini yang harus mempunyai peranan, mempunyai kewenangan adalah bupati, maka beliau harus maju menjadi bupati karena beliau latar belakang dari pesantren. Dan yang kedua adalah rasa prihatinan terhadap permasalahan birokrasi yang ada di Kabupaten Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.